Assalamualaikum teman-teman, ayo ngerangkum materi lagi yuk. Kali ini materinya tentang penanganan awal kegawat daruratan pada BBLR. Tapi sebelum ke materi, jangan lupa di subscribe ya. Bayi berat badan lahir rendah merupakan bayi baru lahir yang saat dilahirkan memiliki berat badan senilai kurang dari 2.500 gram tanpa menilai masa gestasi. Banyak yang masih beranggapan apabila BBLR hanya terjadi pada bayi prematur atau bayi tidak cukup bulan. Tapi BBLR tidak hanya bisa terjadi pada bayi prematur, bisa juga terjadi pada bayi cukup bulan yang mengalami proses hambatan dan dalam pertumbuhannya selama kehamilan. Klasifikasi BBLR ada dibagi 3, yaitu BBLR berat lahir bayi 1.500 sampai 2.500 gram, BBLSR berat lahir bayi kurang dari 1.500 gram, BBLER berat lahir bayi kurang dari 1.000 gram. Karakteristik BBLR yang pertama, BB kurang dari 2.500 gram, panjang badannya kurang dari 45 cm, lingkar dadanya kurang dari 30 cm, lingkar kepalanya kurang dari 33 cm. Yang kedua, gerakan kurang aktif, otot hipotonis. Yang ketiga, gestasi kurang dari 37 minggu. Yang keempat, kulit tipis, mengkilat, lemak subkutan kurang. Yang kelima, lanugo banyak terutama di punggung. Yang keenam, puting susu belum terbentuk dengan baik. Yang ketujuh, refleks tonik leher lemah. Etiologi BBLE terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, persalinan kurang bulan atau prematur. Yang kedua, bayi lahir kecil selama masa kehamilan. Etiologi persalinan kurang bulan atau prematur, uterus tidak mampu menahan janin, gangguan selama kehamilan, plasenta lepas lebih cepat dari waktunya, adanya rangsangan yang memudahkan terjadinya kontraksi uterus sebelum kehamilan cukup bulan. Penyebab yang kedua yaitu bayi lahir kecil selama masa kehamilan, meliputi sirkulasi dan efisiensi plasenta yang terganggu, keadaan umum ibu atau gizi kurang baik, hambatan pertumbuhan yang berasal dari bayi itu sendiri. Lanjut ke dampak BBLR. Gangguan metabolik yang diikuti dengan hipotermi dapat terjadi karena bayi BBLR memiliki jumlah lemak yang sangat sedikit di dalam tubuhnya. Selain itu, pengaturan sistem suhu tubuhnya juga belum matur. Yang kedua, sistem imun akan berkurang karena diberikan rendahnya kadar Ig dan gamma globulin sehingga menyebabkan sering terkena infeksi. Dampak yang ketiga yaitu gangguan sistem pernapasan pada bayi BBLR dapat disebabkan karena kurang adekuatnya surfaktan pada paru-paru. Terjadi apne periodik karena kurang matangnya organ yang terbentuk pada saat bayi BBLR dilahirkan. Yang keempat ya, perdarahan. Perdarahan dapat terjadi pada bayi BBLR karena terjadi gangguan pada pembukaan darah. Yang kelima, gangguan jantung dapat terjadi akibat kurang adekuatnya pompa jantung pada bayi BBLR. Yang terakhir, saluran pencernaan. Saluran pencernaan pada bayi BBLR kurang sempurna sehingga lemahnya otot-otot dalam melakukan pencernaan dan kurangnya pengosongannya dalam lambung. Lanjut ke penata laksanaan. Yang pertama, mempertahankan suhu dengan ketat. BBLR mudah mengalami hipotermia, maka suhu sering diperhatikan dan dijaga ketat. Salah satunya dengan teknik kangguru mother care. Prosedur kangguru mother care yang pertama, ibu tidak menggunakan baju dan BH. Bayi tidak menggunakan baju, hanya menggunakan popok dan topi. Kemudian, bayi diletakkan ke dada ibu sehingga terjadi kontak kulit dengan kulit bayi di antara payudara ibu. Bayi dalam posisi kodok, frog position, kemudian sangga dengan kain kepala bayi posisi ekstensi. Sehingga jalan napas bayi tetap terbuka dan memungkinkan terjadinya kontak mata antara ibu dan bayi, lakukan minimal 2 jam. Pertahankan posisi bayi seperti ini, kecuali ibu ingin ke kamar mandi dan tahu bayi ingin dimandikan. Mother care dapat dilakukan oleh ayah atau keluarga terdekat yang memungkinkan. Ibu harus memahami tanda bahaya dan pertolongan pertama.
Apne 20 detik, rangsang punggung bayi dengan mengusap punggung agar bayi bisa bernapas. Ketika bayi sulit bernapas, cek posisinya. Ketika bayi teraba dingin, cek posisi bayi, beri ekstra selimut. Penata laksanaan yang kedua yaitu mencegah infeksi dengan ketat. Dalam penanganan BBLR harus memperhatikan prinsip-prinsip pencegahan infeksi karena sangat rentan. Bayi BBLR juga memiliki imunitas yang sangat kurang. Hal sekecil apapun harus perlu diperhatikan untuk pencegahan bayi BBLR. Salah satu pencegahan infeksi yaitu dengan mencuci tangan sebelum memegang bayi. Yang ketiga, pengawasan nutrisi dan ASI. Refleks menelan pada BBLR belum sempurna dan lemahnya refleks otot juga terdapat pada bayi BBLR. Oleh karena itu, pemberian nutrisi harus dilakukan dengan hati-hati. Yang keempat, penimbangan ketat. Penimbangan berat badan perlu dilakukan secara ketat karena peningkatan berat badan merupakan salah satu status gizi atau nutrisi bayi dan erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Yang terakhir yaitu pemberian oksigen tambahan. Pemberian oksigen dapat dilakukan apabila diperlukan pada bayi BBLR. Pemberian oksigen ini dilakukan untuk mengurangi bahaya hipoksia dan sirkulasi. Apabila kekurangan oksigen pada bayi BLR dapat menimbulkan ekspansi paru akibat kurangnya surfaktan dan oksigen pada alveoli. Konsentrasi oksigen yang dapat diberikan pada bayi BBLR sekitar 30% sampai 35% dengan menggunakan headbox. Lanjut ke hipotermia. Ciri-cirinya suhu tubuh aksila kurang dari 36,5 derajat Celcius. Hipotermi dapat terjadi pada setiap bayi baru lahir. Secara umum terjadi akibat dari kegagalan hipotalamus dalam menjalankan fungsinya sebagai organ termoregulator. Etiologi hipotermia. Yang pertama, produksi panas menurun diakibatkan oleh hipoadrenalisme, hipotiroidisme, hipopituarisme. Yang kedua, karena peningkatan panas yang hilang, meliputi konduksi yaitu perpindahan panas akibat dari perbedaan suhu dua objek kontak. Konveksi yaitu perpindahan dari udara dengan gerakan berputar pada permukaan tubuh. Selanjutnya, radiasi perpindahan suhu dari objek yang panas ke objek yang dingin. Lanjut ke evaporasi, yaitu kehilangan panas akibat penguapan. Gejala klinisnya yaitu akrosianosis, pucat, sianosis sentral, ekstremitas dingin, apne, bradikardi, letargi, malas minum, edema, dan sklerema. Diagnosis dapat ditegakkan berdasarkan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang lain sesuai dengan penyakit primer seperti darah rutin, elektrolit, analisa gas darah, radiologis, dan EKG. Lanjut ke hipotermia sedang yaitu suhu 32 sampai 35,9 derajat Celcius, pakaian hangat, topi serta selimut yang hangat, ASI dan perawatan bayi lekat apabila dimungkinkan. Gunakan inkubator, periksa kadar gula darah, terapi hipoglikemia sesuai indikasi, pengawasan dan penanganan segera adanya tanda-tanda kegawatan, pantau suhu tubuh bayi setiap jam. Sedangkan penata laksanaan hipotermi berat yaitu kurang dari 32 derajat Celcius, segera hangatkan bayi di bawah radian warmer, rawat di dalam inkubator, pakaian yang hangat dan menggunakan topi, pasang jalur IP pemberian cairan sesuai kebutuhan dengan pipa infus terpasang di bawah pancaran panas untuk menghangatkan. Periksa kadar gula darah, terapi hipoglikemia sesuai indikasi, pengawasan dan penanganan segera adanya tanda-tanda kegawatan, pemberian antibiotika, ASI, menyusu ibu apabila memungkinkan, pantau suhu tubuh bayi setiap jam, apabila terdapat kenaikan paling tidak 0,5 per jam, lanjutkan dengan memeriksa suhu tubuh bayi setiap 2 jam. Setelah suhu tubuh bayi normal, lakukan perawatan lanjutan untuk bayi. 10 langkah proteksi termal. Yang pertama, ruang bersalin yang hangat, pengeringan bayi segera setelah lahir, kontak kulit dengan kulit, pemberian air susu ibu, menunda memandikan dan menimbang bayi, pakaian dan selimut yang tepat, rawat gabung, transportasi hangat, resusitasi hangat, dan pelatihan dan sosialisasi rantai hangat.
Sekian rangkuman materi tentang penanganan awal kegawat daruratan pada BBLR. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya.